Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrul Qur'an alladzi fihi rahmah wal muawanah wa tudha'afu fihi ujurul hasanat wa tustajabu fihi da'awat. Wassalatu wassalamu daimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu la turaddu da'watuhum, as-shaim hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul matlum. 3 doa orang yang tidak tertolak. As-shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, sekarang Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, dan Allah janjikan akan dilipat gandakan pahalanya di bulan ini. Karenanya kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, terkhusus diri saya sendiri, untuk tidak menyia-nyiakan bulan ini dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan yang kita lalui. Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa setiap hamba yang berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apalagi di bulan Ramadan yang kita berpuasa di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan pada Amul Huzni atau tahun kesedihan, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu dalam keadaan sedih dan tekanan dakwah yang semakin berat di kota Makkah, beliau memutuskan untuk pergi ke kota Taif. Rasulullah berjalan kaki sejauh 80 sampai 90 km bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Dikisahkan suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hari paling berat yang pernah menimpa engkau wahai Rasulullah?" Beliau menarik nafas dalam lalu mengenang, yaitu hari di mana aku menyusuri jalan terjal menuju kota Taif, mengetuk pintu-pintu rumah tokoh besar Bani Thaqif untuk mendapatkan perlindungan. Saat itu 3 pemuka dari mereka, Abdu Yalil, Habib, dan Mas'ud bin Amr, merespon beliau dengan penolakan yang begitu menyayat hati. Di antara perkataan mereka, "Ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghaira?" Apakah Allah tidak menemukan orang lain untuk diutus selain dirimu? Tak cukup sampai di situ, Ibnu Hisham mengisahkan mereka menghasut para budak di sana untuk melempari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga kedua kaki beliau berdarah. Saat itu tak ada pilihan lain selain kembali ke kota Makkah, namun Makkah sudah menutup pintunya rapat-rapat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di titik terberat itulah malaikat datang menawarkan sesuatu yang tak terduga. "Ya Rasulullah, apakah aku timpakan saja 2 gunung ini kepada mereka sehingga mereka binasa layaknya pendurhaka umat terdahulu?" Namun beliau menolak tawaran itu. Dalam kondisi tubuhnya yang letih dan perih menahan luka, dari lisannya justru mengalir doa, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullahu wahdah la yusyriku bihi." Aku berharap kelak dari tulang sulbi mereka akan lahir generasi yang menyembah Allah semata. Syekh Musa Al-Azimi mengisahkan dari doa tersebut sungguh menemukan jawabannya, di mana di fase Madinah Islam diperkuat oleh kesatria tangguh yang merupakan keturunan dari para penentang Nabi. Dari Abu Jahal lahir sahabat Ikrimah.
Dari Umayyah bin Khalaf, penyiksa Bilal bin Rabah, lahir sahabat Sofwan bin Umayyah. Dari As bin Wa'il yang mengejek baginda Nabi dengan sebutan Abtar, lahir sahabat Amr bin As. Dan dari Walid bin Mughirah sang penentang wahyu, lahir panglima Islam bernama Khalid bin Walid. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, adakah yang lebih sulit hidupnya dari Rasulullah SAW sehingga mengisi harinya dengan keluh kesah dan celah? Karenanya kiranya kita bisa meniru baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk berdoa di setiap keadaan, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena saat senang, doa adalah syukur. Saat sedih, doa adalah penguat hati. Saat sakit, doa adalah harapan. Di saat takut, doa adalah perlindungan. Dan di saat bulan Ramadan, doa adalah pintu rahmat yang terbuka. Jangan menunggu tenang untuk berdoa. Bahkan di saat paling letih, di saat paling gelisah, angkatlah kedua tangan kita. Ramadan bukan tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang menangis dalam sujud, meminta ampun sepenuh hati, dan berharap tanpa ragu. Karena Allah tidak pernah bosan untuk mendengarkan doa hambanya. Marilah kita berdoa yang baik-baik, karena kalau tidak baik itu bukan doa, melainkan celah. Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatal kamilah wal maghfiratas syamilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'awnaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Iktafaitu bihadza wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.